Hai guys, hari ini kita ada kecambah PPKS. Ini 2 tunas ya. Nih tulisan PPKS nih. PPKS nih bagus, 2 tunas. Jangan dilihat dari bijinya karena ini jenis Yangambi ya. Yangambi ini buahnya padat full. Hasil minyaknya pun juga luar biasa. Nih, ini walaupun ini intinya walaupun agak kecil, cuman di buahnya ini buah besar, bukan buah kecil. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui kalau beli kecambah jangan lihat dari bijinya, tapi jenisnya. Kalau kalau yang ngambil itu dia full berat ya, Bapak Ibu ya. Full berat seluruhnya. Jadi gak ngaruh dengan intinya yang ini yang kecil, tapi buahnya ini berat. Bisa cek di internet, di YouTube bahwa bibit yang ngambil ini jenisnya berat sekali, sampai 70 kilo, 80 kilo, saking beratnya. Jadi recommended ini untuk Bapak Ibu mau menanam jenis bibit yang ngambil asli dari PPKS. Kita surat-suratnya kita lengkap ya, suratnya kita lengkap. Ini dari disbunnya yang ngambil ya. Surat sertifikatnya kita ada. Bentar. Yang ngambil ada tuh ya, nih sertifikatnya lengkap ada ke kita nih semuanya, nih asli tanda tangannya ya. Nah, PPKS Medan. Surat-suratnya kita lengkap, sertifikatnya, berita acaranya, sertifikatnya nih ada. Oke, bagi Bapak mau ya, Bapak Ibu ya, bukan saya meremehkan atau bagaimana, tapi tanamlah bibit unggul walaupun sedikit, jadi biar hasilnya maksimal gitu, enggak menyesal di kemudian hari. Karena kenapa? Bapak Ibu menanam yang kalau jenis atau mungkin tertipu ya, atau mungkin tertipu, mungkin Bapak Ibu niatnya nggak beli yang abal-abal, cuman kena tipu gini. Ini gede nih, ini jenis PPKS ya nih ya, dari ininya cambahnya jadi kan kurang jelas nih. PPKS ini kalau asli di kayak gimana pun gak bakalan hilang kodenya karena ini di laser. Kalau Bapak Ibu beli ininya warnanya kuning golkar kuat dan diginikan dia rusak, itu pasti palsu ya. Ini 2 tunas. Jadi Bapak Ibu kalau beli niatnya sebenarnya nggak mau yang palsu abal-abal, cuman Bapak Ibu ketipu ya. Bapak Ibu ketipu oleh penjual, cek aja kecambahnya diginiin. Kalau dia rusak berarti itu bukan asli, palsu. Dan Bapak Ibu perlu pahami juga kecambah asli itu usia berapa tahun pun dia tidak akan rusak ya, tidak akan rusak dikikis gitu, kecambahnya nggak akan rusak walaupun pohon aslinya udah gede, udah berapa tahun. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga contoh-contohnya kalau mereka punya ini barcode-nya nggak bisa kena tipu ya dari disbun. Ini begini ya. Jadi kodenya jelas di sini, kodenya krednya ini juga ada tulisan PPKS-nya nih, ada kode begini. Ada tulisan PPKS-nya, bentar. Nih. Ini kode PPKS nih. Ini ada kelihatan enggak ya? Nih. Ini kode PPKS. Jadi nggak bisa kena tipu kalau dari sini. Jadi kalau misalnya dia keratnya ini bukan gunakan yang seperti ini, itu palsu. Di surat-suratnya, di disbun berkodenya ini, di sininya, dan lambang PPKS di kertasnya ini nih, tulisannya beda. Biar Bapak Ibu pahamin intinya gitu. Yang mudahnya sih di kecambah, kalau kecambahnya mudah di kopel, kodenya itu palsu. Jadi sekarang
lagi musim ngetrek katanya ya. Lagi musim ngetrek katanya, tapi saya menggunakan 2 hektar ya. 2 hektar itu bibit asli dari PPKS, tapi jenisnya kemarin itu dampi, karena itu lahan gambut ya, lahan gambut. Kata orang sih buahnya ngetrek sekarang, jadi over parah gitu, sampai yang aturannya 5 ton jadi bisa sisa sampai 1 ton. Nah, inilah kendalanya. Kalau saya yang bibit yang unggul, walaupun sudah kata orang ngetrek parah, ternyata yang kita yang pakai bibit unggul tidak terpengaruh ya. Paling kalau misalnya biasanya 1 ton 500 kilo, sekarang jadi 1 ton 300, jadi nggak parah over parah. Yang biasanya yang parah-parah yang nyampe 5 ton, bisa nyampe 2 ton atau berapa, itu bibitnya nggak bagus. Cuman kalau turunnya dikit nggak sampai 1 ton, itu wajar. Makanya gunakan bibit yang asli, walaupun sedikit, mending berguyur. Bapak beli bibit ini, bapak ibu beli bibit dengan harga bijian itu nggak satu kampil gitu atau satu kotak gitu. Kalau biasanya kan di Shopee atau apa gitu yang ngakunya tulisannya PPKS, kecambahnya banyak ya, tapi dengan harga murah nyampe 300, itu jelas-jelas palsu. Makanya bapak ibu kalau menanam dari bibit unggul itu, bapak ibu nggak sibuk lagi mikirin jantan, betina, buah cengkeh, buah landak atau tidak berbuah. Insya Allah kalau dari bibit asli dari balai benih itu sudah disortir dengan penuh dengan teknologi, dengan yang ahlinya, yang berilmu di bidangnya. Nah, kalau kayak kita yang awam, yang tamatnya kita bukan di bidang pertanian atau bagian pembenihan, itu kita nggak tahu yang mana bibit unggul, yang mana bibit asli, yang mana indukan yang bagus, yang mana yang enggak, yang mana bentuk kecambahnya bagus, yang mana enggak. Maka dari itu dia ini sudah melalui sortir. Apabila misalnya ada yang lecet, ada yang patah atau yang busuk, itu terpengaruh dari perjalanan dari balai benihnya ke tempat kita. So pastinya mereka keluar ya, kecambah ini keluar adalah penuh dengan tes dan sudah disortir gitulah, bukan asal kirim merekanya tentunya gitu nih ya. Ini 2 tunas. Apabila ada yang kurang bagus, itu bukan masalah di bibitnya, tapi mungkin perjalanan, busuk, udaranya, pengapnya atau apa, makanya mereka rusak. Tapi tentu setelah ditanam nanti yang mana afir, yang mana yang kena sakit atau apa, itu terpengaruh dari lingkungan sekitar yang membuat mereka bisa kurang bagus. Apakah daunnya atau gimana, itu terpengaruh dari lingkungan sekitar, kena hama atau tidak. Makanya dia dari bayi sudah dibekali, badannya sudah dijaga dengan bagus, dipupuk bagus, semprotan semuanya dijaga. Jadi biar nggak nyesal, mending bapak ibu nanam walaupun sedikit tapi unggul ya, biar tidak menyesal gitu. Apabila mau order nanti, ini mumpung ada jenis yang ngambil dengan PPKS, jadi mumpung masih ada, silakan bapak ibu order, nanti WA nya aku selipkan di sini, atau bisa kontak kita di nomor 0823 71 898239. Insya Allah amanah, kita nggak main tipu-tipu. Karena kenapa? Alhamdulillah saya adalah abdi negara, PNS, ASN. Insya Allah saya tidak akan nipu bapak ibu, rugi dengan uang sedikit dengan jabatan saya gitu. Insya Allah amanah. Silakan like, komen, dan subscribe. Silakan tanam bibit yang unggul. Oke, dadah, terima kasih. Jangan lupa tetap jadi petani cerdas.